بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله سبحان الله. Asbahna ya Allah, kami sampai subuh ini, kami masih hidup sampai subuh ini. Dihitung. Jadi zikiran petang hari, amsayna wa amsal mulku lillah. Ya Allah, kami sampai petang ini. Artinya kami masih, alhamdulillah, masih diberikan nikmat hidup sampai sore. Subhanallah. Maka redaksi asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Memang kerajaan langit dan bumi serta seisinya kepemilikan hanyalah milik Allah. Walhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Bayangkan kalau kita tadi malam memejamkan mata, kemudian tidak bangun lagi. Subhanallah, maka ketika kita bangun, Alhamdulillah ya Allah, alladzi ahyana. Dan itu setiap hari kita ucapkan kalau bangun, bangun itu ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Subhanallah. Ya Allah, kami bersyukur Engkau telah memberikan hidup setelah Engkau mematikan kami. Jadi tidur adalah kematian. Mudah-mudahan kita selalu termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat Allah. Ritual yang dahsyat dalam kehidupan kita adalah zikrullah. Tapi justru sebaliknya, dianggap hari zikrullah adalah hal yang biasa. Zikrullah yaitu berzikir pada Allah bukan hanya dalam keadaan sholat atau setelah sholat. Tapi setiap saat bangun tidur pun zikrullah, mau tidur pun zikrullah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dzakirin, yang selalu mengingat Allah. Salam dan salawat selalu kita junjung pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersalam salat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita jangan sampai kita lupa suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita lakukan. Yang disebut dengan ittiba'. Mengikuti. Sampai pun kita dalam berzikir mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berzikir jangan melihat seremonialnya saja, tapi bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita zikrullah dengan hati kita, dengan rasa yang kita punya. Subhanallah. Al-afidah, kita punya rasa, punya hati. Subhanallah. Bukankah kita dalam kehidupan kita berinteraksi dengan siapapun, itu tidak lepas daripada perasaan. Begitu juga rasa kita bersama Allah Subhanahu. Itulah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika dalam keadaan ketakutan, sedih, la tahzan, jangan sedih. Dan kita tahu innallah ma'ana. Dan ada buku bestseller la tahzan, janganlah bersedih. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa memang di dalam goa Anda harus hanya berdua, Anda dengan Abu Bakar As-Siddiq, tapi sebetulnya bersama Allah Azza wa Jalla. Mampukah kita merasakan yang tadinya kita takut, kemudian kita sedih, kemudian kita rasakan bersama Allah, hilanglah kesedihan itu. Berarti di sini adalah zikir dengan rasa. Ini yang kadang-kala kita lupa. Apa yang kita lakukan kepada orang lain, rasakan kebersamaan dengan Allah. Sehingga lunturlah yang disebut dengan ria. Kita melakukan ini eh, hanyalah karena Engkau ya Allah. Karena perintah Engkau ya Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kita
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Tentu kalau perintah ini dipahami dengan kuantitas menjadi ayat yang mustahil kita kerjakan. Kalau kita dengar dan membaca ayat ini dengan bahasa hitung-hitungan angka, maka ini perintah yang mustahil. Berbuat baik kita sebanyak-banyaknya sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita, susah kita kerjakan. Kalimat kama ahsanallah ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita, ini dalam surah Al-Qasas, itu menunjukkan kualitas, bukan kuantitas. Jadi kita rasakan dulu bagaimana Allah Azza wa Jalla mencintai kita. Subhanallah. Kalimat cinta ini kita akan rasakan apabila kita berzikir dengan rasa, bukan dengan lisan. Dan ini kemarin kita sudah membahasnya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bisa memahami redaksi-redaksi Al-Quranul Karim kalau kita hanya melihat teksnya saja? Susah, susah dipahami oleh eh, akal saja. Karena kadang-kala akal itu terbatas, harus didukung dengan rasa. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah kita lihat berbuat baik kepada siapapun, termasuk apapun, termasuk binatang kita berbuat baik. Kemarin ini kita Idul Adha, bagaimana cara menyembelih itu diajarkanlah ihsan. Ihsan itu sendiri apa? Anta'budullah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Anda beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau apapun Anda tidak mampu, ingat yang pasti Allah melihat kita. Seakan-akan, seakan-akan. Ka'annaka. Ini menunjukkan rasa. Maka berzikir dengan rasa ini yang selalu hilang. Nah, di antaranya kita berbuat baik itu rasakan Anda sedang dilihat oleh Allah. Wa ahsin kama ahsanallah ilaik. Allah berbuat kepada siapapun dan apapun. Walaupun yang dapat kebaikan dari Allah menghina Allah. Ada orang yang menghina Allah, Allah itu tiga. Ada orang menghina Allah, wajah Allah itu seperti gajah, punya belalai. Nauzubillah min zalik. Nah, ini logonya ITB, ya kita lihat Ganesha ya. Kadangkala dan banyak sekali, tapi tetap Allah memberikan kebaikan. Ah, Masa kita melakukan kebaikan seperti Allah melakukan kebaikan, itu maksudnya lah kita ini tetap menebarkan rahmat, berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik. Itu adalah kualitas hati. Kalau kualitas hati itu kita rasa bersama Allah, maka insya Allah kita akan meningkatkan kuantitas. Subhanallah. Lanjutkan ayatnya. Wa ahsin kama ahsanallah ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Jangan membuat pertumpahan darah, fitnah, tutur kata yang menyakitkan, apapun yang bentuknya kerusakan di muka bumi. Subhanallah. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka hati kita ketika ada Rahman Rahimnya Allah, maka tutur kata kita menebarkan rahmat. Hati kita tidak ada Ar-Rahman Ar-Rahim, yang tidak ada Allah, akan diisi oleh selain Allah, maka tutur kata kita hanya dikuasai oleh hawa nafsu. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, maka ihsan di sini
Berbuat baiklah, ihsan wa ahsin. Ini artinya ihsan. Ihsan itu sendiri Anda beribadah seakan-akan melihat Allah. Berarti kualitas. Kalau tidak merasakan kebersamaan Allah, yang terjadi adalah kebaikan kita ini sangat padat akan kepentingan dunia. Saya berbuat baik kepada orang ini karena orang itu orang kaya. Nanti saya mendapatkan kekayaan. Saya berbuat baik kepada si Fulan karena dia pejabat. Paling tidak saya naiklah jabatan saya, masa ya tidak diberikan apa-apa. Saya mendekatkan orang dan seterusnya. Oh ini orang tenar, paling tidak saya bisa menjadi ya jembatan saya untuk lebih tenar lagi. Panjatan sosial, istilahnya orang pansos, panjatan sosial, manjat. Astagfirullahaladzim. Maka kebaikan ini yang tidak diinginkan oleh Allah. Maka kebaikan kita lakukan murni karena Engkau ya Allah. Dan Engkau maha melihat apa yang aku kerjakan. Maka itu nampak kebaikan kita itu ketika kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Nah, tentu untuk melatih jiwa ini, sakit hati, pride, harga diri, dan seterusnya, dilatih dengan berzikir dengan rasa. Wah, berapa orang yang menyakiti Anda, berapa orang yang menghina Anda, apa iya betul-betul terhina kita? Tidak. Mulia atau tidak mulia tergantung kedekatan kita kepada Allah yang maha mulia. Subhanallah. Kemuliaan kita tergantung ketakwaan kita. Subhanallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dengan Allah ini dengan zikrullah dimudahkan. Maka kalau kita berzikir hanya dengan lisan, kita terus terus ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi sampai kita bisa merasakan. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, subhanallah, diulang, diulang, diulang karena merasakan dari tahu menjadi rasa-rasa ya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maka kenapa diulang? Kalau secara kognitif seakan-akan tidak manfaat. Udah tahu, alhamdulillah segala puji bagi Allah, segala sudah tahu. Tapi bukan itu. Supaya kita merasakan ya Allah memang segala puji milik Allah. Karena afeksi ini adalah makhluk yang berbeda dengan kognisi. Perasaan ini adalah suatu hal yang berbeda, yang gampang berubah-ubah. Maka ditempa dengan berulang-ulang. Pengulangan ini, repetition inilah yang semakin diulang, semakin berkualitas. Maka kualitas itu sangat ditentukan kuantitas. Saya zikir dikit aja. Kenapa? Karena kan yang penting kualitas, bukan kuantitas. Salah lagi. Nah, tadi Ustadz bilang bukan kuantitas, tapi kualitas. Beda konteksnya. Kita berbuat baik seperti Allah berbuat baik kepada kita, tidak mungkin kita hitung. La tuhsuha wa in ta'udhu ni'matullah la tuhsuha. Kalau Anda hitung nikmat Allah, mustahil kita akan hitung. Bukan hanya per detik kita bisa bernafas. Allah ngasih, memberikan, melimpahkan nikmat. Nafas saja sudah luar biasa. Terus kita berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Setiap detik, setiap saat. Kan hal yang berat dan tidak mungkin. Tapi adalah ini maksudnya kita berbuat baik kepada siapapun walaupun mereka menyakiti kita. Sebagaimana Allah juga disakiti. Allah disakiti, Allah itu seakan-akan punya anak. Oh, beginilah, Allah begitulah. Subhanallah ya amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka syirikan, sekutukan. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka gambarkan tentang Tuhan. Apa yang mereka sifatkan tentang Tuhan. Ini maksudnya, gitu. Kalau berzikir lain lagi, kalau berzikir itu harus meningkatkan kualitas dengan meningkatkan kuantitas.
Karena teori ilmiahnya bahwa afeksi ini akan tumbuh apabila ada repetition dan intensification. Harus ada pengulangan, 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 pengulangan saja tidak bisa. Pengulangan habis itu nanti lama diulang lagi habis itu lagi. Enggak, pengulangan, 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 pengulangan. Terus enggak boleh berhenti. Oh iya, terus jangan sampai ada berhenti. Ketika berhenti, hilanglah yang disebut dengan intensifikasinya. Tidak intensif. Intensif itu pengulangan yang terus-menerus. Subhanallah. Barulah kita bisa memahami kata-kata redaksi Al-Quran. Wa yatafakkarun. Wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Dari surah Al-Imran. Dan suruh lalu berpikir, berpikir, berpikir aktif. Yatafakkarun itu berpikir aktif, tidak boleh berhenti. Jangan dipahami yatafakkarun itu hanya berpikir saja. Nah, ini yang kita akan lihat redaksi Al-Quran Al-Karim. Kenapa? Supaya ada rasa. Baik, saya akan share Bapak Ibu bagaimana kita bisa memahami redaksi Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Ini redaksi. Wakhtilafil lail wan nahar, silih berganti siang dan malam, la ayat. Betul-betul, betul-betul, sungguh-sungguh di dalamnya ada apa? Tanda-tanda. Tanda apa? Tanda kebesaran Allah. Tanda apa? Tanda kekuasaan Allah. Buat siapa? Ulil albab. Uli bahasa-bahasa Indonesianya adalah orang-orang yang memiliki. Albabun bahasa Indonesianya adalah isi, 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 isi. Isi saja bahasanya lubun, singular. Albabun plural. Bentuknya isi-isi. Maksudnya orang-orang yang mempunyai isi apa maksudnya? Hanyalah orang-orang yang deep thinking, berpikir mendalam. Melihat air bukan air, pikiran dan hatinya yang mencipta air. Lihat makanan, pikiran dan hatinya yang mencipta makanan. Melihat anak-anak kita, yang mencipta anak-anak kita adalah yang Allah Azza wa Jalla, hati dan pikiran kita. Melihat apapun, ini disebut dengan ulil albab. Kalau kita terjemahkan di dalam buku-buku orang yang berakal, oh, orang Barat pun berakal, pinter-pinter, tapi ya tidak kenal Allah karena berpikirnya tidak dalam. Oke. Siapakah ulil albab itu? Dia harus berpikir mendalam. Nah, untuk memahami ulil albab itu kita ayat selanjutnya. Subhanallah. Ayat selanjutnya, alladzina yadhkuruna Allah qiyam wa qu'udan wa ala junubihim. Yang ingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Ini menunjukkan repetisi secara intensif. Karena manusia hanya tiga kondisinya. Kalau tidak berdiri, duduk, atau berbaring, dia selalu berzikir. Subhanallah. Lanjutkan ayatnya. Inilah wa yatafakkarun. Kalimat wa yatafakkarun bukan hanya memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kalimat huruf tak di sini itu adalah intensifikasi artinya. Berpikir aktif, non-stop. Subhanallah. Inilah yang menumbuhkan kalimat wa yatafakkarun adalah berpikir aktif, diulang lagi, diulang lagi, diulang. Sehingga tumbuhlah rasa. Tumbuh rasa barulah dia berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Subhanak. Faqina adzabannar. Ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada satupun yang Kau ciptakan kecuali dalam keadaan manfaat. Tidak ada yang sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, lindungilah kami dari azab api neraka. Di sini kita lihat redaksi satu ayat ini berarti kita tidak boleh berhenti berpikir. Wa yatafakkarun. Di sini menumbuhkan rasa. Rasa kebersamaan dengan Allah itu dengan secara intensif. Pengulangan secara intensif inilah yang hilang dari kebiasaan kita. Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, banyaklah berzikir. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni
عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ya Allah a'inni ala kasih aku kekuatan ya Allah bantu aku ya Allah zikrika untuk mengingat engkau ka adalah engkau zikrika untuk selalu berzikir wasyukrika dan untuk selalu mensyukuri nikmat engkau wa husni ibadatika dan memperbaiki ibadah kepadamu ibadah yang sebaik-baiknya ini wajib 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 kita hafal tidak boleh nggak hafal dan kita letakkan sebelum salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setiap salat Allahumma aina ala zikrika wa syukrika wa husna ibadat. Kalau kita selalu berzikir ini, maka akan tumbuh selalu ingin berzikir, semangat membaca Al-Quran, semangat sholatnya. Karena diberikan kekuatan untuk berzikir mengingat Allah. Diulang lagi bacanya, diulang lagi kita rasakan, diulang lagi, diulang lagi. Kenapa? Karena ada power di dalam diri kita. Dari mana? Dari Allah. La haula wa la quwata illa billah. Karena kalau Anda tidak berhenti, istilah mobil tidak berhenti, maka bahan bakarnya harus banyak. Ibarat mobil listrik, baterainya harus full. Nah, di sini bagaimana kita menjadikan lisan kita selalu berzikir, hati dan pikiran kita merasakan kebersamaan dengan Allah Azza wa Jal. Maka kita rasa bersama Allah, rasa. Itu yang disebut dengan zikir dengan rasa. Tadi sudah saya mukadimai kisah eh, Nabi Muhammad SAW mengingatkan Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua. Maka ketika rasa dalam pelukan Allah, rasa bersama Allah, hati kita akan menjadi tenang. Itulah yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah. Subhanallah. Baru kita mengerti kenapa syaitan berusaha untuk memalingkan kita dari zikrullah agar kita digiring mereka kepada api neraka setan ini punya pasukan menjadikan kita lalai akan zikrillah yang menyebabkan kita lalai ada dari diri kita sendiri ditambah lagi dengan harta ditambah lagi dengan anak keluarga sehingga kita sulit untuk berzikir. Coba bayangkan betapa banyak orang tidak bisa membaca Quran karena hartanya, karena sibuk dengan keluarganya. Betapa banyak orang sholat cepat-cepat karena hartanya. Kita lihat hari ini hari Senin siang zuhur sholat wah kerja kerja udah bangun pagi malam udah tinggalin masih gelap mungkin sholatnya subuh di jalan atau sholat habis sholat subuh cus langsung jalan menerobos masih gelap nanti pulang gelap lagi habis maghrib pulang gelap lagi pertanyaannya apa ya seperti itu hidup kita semua. Kenapa Anda tidak berjalan dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring kita selalu berzikir. Tidak harus di atas saja dan menghadap kiblat. Di dalam keadaan menyetir pun bisa berzikir. Ini materi yang kemarin. Kita ngeliat cahaya, itu adalah berzikir. Kita ngeliat gelap, dia sedang berzikir. Bahkan bayangan kita pun sedang berzikir bertasbih kepada Allah. Ini materi yang kemarin. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk hamba-hamba Allah yang berzikir dengan rasa. Tidak bisanya subhan 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 subhan. Alhamdulillah 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 alhamdulillah. Tidak bisa. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Rubahlah. Masa ya salat seperti itu terus? Rasakan kita sedang bertemu dengan Allah. Allah. Akbar. Langsung kita merasa kecil. Rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Rasakan. Ganti Al-Fatihahnya.
dengan tu maknina. Rasakan. Di luar sholat kita rasakan berzikir, berdiri, duduk, berbaring. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Depan saya ada makanan, ada roti, ada buah. Allahu Akbar, Masya Allah. Wah, kau memberikan ini semua ya. Jangan merasa ini saya beli. Astagfirullahaladzim. Ini semua dari Allah. Betul perantara beli uang pun tidak punya Anda. Tapi milik Allah. Jadi dikit-dikit saya ingat apapun depan saya Allah. Soal. Mudah-mudahan kita menghadirkan Allah dalam hati kita dengan rasa. Dari sini kita merasakan selalu dilihat oleh Allah. Namanya ihsan. Maka ihsan adalah berbuat baik ketika kita berbuat baik karena dilihat oleh Allah itu. Yang dasar kita berbuat baik karena kita melihat seakan-akan melihat Allah ka'annaka tara seakan-akan seolah-olah Anda melihat Allah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.